Assalamualaikum, selamat siang kembali lagi di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga saja di kesempatan siang kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya robbal alamin. Ya, kita langsung saja mengudara di kesempatan siang hari ini pada tanggal 14 September 2021. Kita bisa perhatikan tadi di depan Pertamina atau di bagian sebelah luar untuk pagar pembatas lagi dibuat, yaitu dinding pembatas untuk lintasan sirkuit Mandalika secara keseluruhan di bagian jalur, yaitu jalur provinsi yang berada di sebelah utara itu. Ya, untuk pemasangan tembok tersebut akan terus dilakukan sepanjang dari jalur yang ada di depan itu ya, sampai menuju ke sisi sebelah jalur Westgate nantinya. Dan seperti yang kita lihat di sini, untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika terus dilakukan di bagian area verge yang berada di sisi kanan, masih terus dilakukan untuk pemadatan. Ya, bisa kita lihat di kesempatan siang ini seperti inilah kondisinya ya. Terus dilakukan untuk perbaikan supaya terlihat rapi nantinya. Dan terlihat juga untuk alat grader, ini masih terus melakukan perbaikan atau perapian di material sisi gravel ini maupun di bagian area verge yang langsung terhubung ke trek lurus itu. Ya, kita sudah berada di trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter dan di bagian sisi sebelah kirinya, di mana jalur ini yang terhubung ke outer surface road nantinya akan langsung terkoneksi ke jalur provinsi yang berada di sebelah utara itu. Dilanjutkan ya, kemarin belum dituntaskan sedikit ini untuk pengaspalan, dan di kesempatan siang ini kita bisa lihat ini pengaspalan masih terus berlangsung untuk menyelesaikan dari jalur yang akan terkoneksi nanti ke sebelah kiri ini. Bisa kita pantau juga untuk pemasangan atau penempatan di bagian beton gebrok pit wall. Nah, ini sudah mulai dijajarkan ya, tadi pagi diangkat oleh alat krem di posisi masing-masing. Seperti yang kita perhatikan di belakang ini bentuknya agak rendah ya. Nah, ini yang memanjang itu untuk beton gebrok yang dipasang di sebelah kiri. Selain itu juga pengaspalan akan terus dilakukan di lintasan sirkuit Mandalika untuk menuntaskan dari mega project ini. Seperti yang kita lihat ya, untuk siang hari ini di aspal di sisi kiri ini, dan akan dilanjutkan juga di area run-off yang berada di lintasan sirkuit Mandalika. Ya, kita akan perhatikan pool lintasan di kesempatan siang ini untuk melihat dari titik manakah yang akan dilanjutkan untuk pengaspalan atau progres lanjutan yang akan terus dikerjakan. Seperti yang kita perhatikan di sini, untuk jalur yang akan menuju ke sisi kanan ini nantinya ada pintu masuk ini ya, kayak begini ya. Nanti kalau memang sudah habis balapan maka akan ditutup ya. Jadi buka tutup seperti itu. Jadi yang mempunyai kepentingan saja yang boleh masuk seperti itu supaya tidak merusak di bagian lintasan yang ada. Jadi tidak hanya terbuka begitu saja ya, ada pintu-pintu masuknya nanti dijaga ketat ya, supaya untuk perawatan di bagian lintasan sirkuit Mandalika ini tetap terjaga tentunya. Ya, untuk pemasangan di bagian pagar pembatas untuk pit wall sudah mulai dilakukan di depan itu, kita akan perhatikan nanti. Dan di sini untuk race control sudah sip kalau kita perhatikan. Nah, semakin mantap saja di pantauan siang ini. Di sini masih terus berlanjut tentunya untuk pengecetan karena sudah memasuki fase finishing ya. Seperti yang kita ketahui, untuk pengecetan dilakukan ulang supaya benar-benar pas ya, benar-benar kuat untuk di bagian warna di bagian tembok sisi kiri, belakang, depan maupun samping ini supaya benar-benar pas ya. Ini harus benar-benar sip tentunya. Jadi kalau dilakukan pengecetan satu kali tentunya dikhawatirkan nanti terkelupas, maka dari itu dilanjutkan 2-3 kali dibalas ya untuk pengecetan di dinding race control tersebut.
Ya, kita lanjut untuk perhatikan di bagian kaplingan-kaplingan di belakang ini maupun jalur yang sudah dilakukan lapisan prime coat akan dilanjutkan untuk pengaspalan di kedua jalur yang ada di sisi kanan dan kiri. Yang ada di bagian depan untuk medical center ini akan lanjut di aspal nantinya menuju ke tunnel yang ada di tunnel pertama tersebut. Untuk medical center dan helipad sudah sip ya, bisa dikatakan sudah fix semuanya. Untuk pengerjaannya 100%, tinggal dilanjutkan untuk penaruhan di bagian fasilitas yang akan melengkapi di bagian medical center yang ada di situ. Di belakang ini masih terus dihamparkan dan dipadatkan, nanti akan dilanjutkan untuk pengecoran di tengah ini seperti yang ada di depan itu ya, untuk kaplingan-kaplingan yang berada di belakang pedok ini. Dan di depan sana juga masih terus dilanjutkan untuk pengecoran supaya pas di lapisan kedua, supaya sip untuk kaplingan yang berada di sini. Oke, kita kembali ke trek lurus untuk melihat situasi di sini untuk hasil dari pemasangan beton gebrok pit wall maupun di bagian pagarnya. Bisa kita perhatikan bersama-sama ya, sudah dilakukan itu pemasangan di belakang menuju ke depan race control. Jadi untuk pit board nanti posisinya di sini ya. Ya, bukan di lubang-lubang yang kecil itu, nanti untuk para kru pembalap maupun mekanik yang akan memberikan support kepada para pembalap mereka. Seperti itu. Jadi untuk pemasangan pagar pit wall sudah cukup panjang ini kalau kita perhatikan. Ya, kita akan lihat di sini. Nah, ini hasilnya ya yang sudah ditaruh tadi pagi. Untuk hasil pengerjaannya cukup panjang. Nah, seperti ini ya. Jadi luar biasa sekali untuk kemajuannya, memang saat ini sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan kalau kita perhatikan. Hari demi hari terus kita pantau bersama-sama buat kalian semua. Memang kemarin sempat tertunda sedikit untuk aktivitas pengerjaannya terkait masalah cuaca juga ya, dan ada hal tentunya. Tapi saat ini sudah mulai kembali dikerjakan supaya bisa terselesaikan seperti yang sudah ditentukan. Sepanjang dari trek lurus sebelah kiri ini sudah terpasang semuanya untuk di bagian beton gebrok pit wall maupun pagarnya. Nah, ini dia ya. Dan setelah itu dilakukan pengecekan ulang tentunya ya untuk pembautan seperti yang dilakukan di depan ini. Coba kita perhatikan. Nah, seperti ini ya. Jadi dilakukan pembautan supaya kuat di bagian pagar yang ada di sebelah kiri untuk pit wall ini. Ya, lanjut lagi penelusuran kita di kesempatan siang hari ini. Terlihat ramai ya aktivitas ya, pengaspalan juga sudah mulai kembali berlangsung. Di tikungan ke-17 juga akan segera dilakukan di sisi sebelah kirinya. Nanti kita akan perhatikan juga ya. Dan untuk pengaspalan di bagian tersambungnya untuk jalur outer surface road yang belum tertuntaskan kemarin, saat ini masih berlangsung di belakang itu. Dan kita berada di tikungan pertama. Nah, di sini untuk bagian curb-nya masih dilakukan untuk sedikit pemotongan di bagian aspal yang sudah ditentukan ya. Memang harus benar-benar teliti untuk progres pengerjaan yang ada. Seperti yang kita lihat di sini ya. Ini sudah digaris ini untuk pembuatan area curb yang berada di sisi sebelah kiri dari tikungan pertama menuju ke depan ini. Nah, seperti ini aktivitas para pekerja masih terus melakukan untuk perbaikan atau pengerjaan lanjutan untuk curb area nantinya. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama dan seterusnya, kita perhatikan dulu untuk pengerjaan yang ada di bagian tribun VVIP yang berada di bukit tikungan pertama. Nah, di sini bisa terlihat ramai sekali aktivitasnya di kesempatan siang kali ini. Ya, di situ untuk pembuatan di bagian teras depan ya, bisa kita perhatikan. Kayaknya itu bentuknya unik sekali kalau kita perhatikan. Nah, seperti itu. Jadi bata-bata ringan yang disiapkan tentunya sudah dibuat itu kayak bentuk-bentuk pulau kayaknya di bagian teras depan ini. Bisa kita lihat sedikit.
Nah, atau mungkin nanti kita akan pantau lebih jelas ya setelah tersambung semuanya. Begitu juga untuk bagian slop atas sudah dilakukan pengecoran di 23 ini untuk pembuatan di bagian kerangka atas maupun atapnya. Seperti yang kita lihat di sisi sebelah kanan 1 2 3, di kiri 1 2 sudah sip semuanya untuk lanjutan pengerjaan. Seperti inilah kondisi kesibukan yang ada di tribun VVIP yang akan segera terselesaikan untuk pembangunannya. Kita akan terus memantau buat kalian semua untuk bersama-sama dari melihat aktivitas yang ada. Jadi pohon yang ada di depan ini nanti tentunya akan dipotong ya, supaya tidak menghalangi dari view yang ada di bagian bukit tikungan pertama ini. Oke, kita lanjut kembali untuk melihat situasi di kesempatan siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan di tikungan pertama menuju tikungan kedua sudah siap semuanya. Untuk pengerjaan curb maupun di bagian area grease di sini sudah sip ya. Tinggal lanjutan saja untuk pengecetan nantinya. Jadi seperti yang kita perhatikan, memang untuk pengerjaan sirkuit Mandalika saat ini sudah memasuki fase finishing. Maka dari itu untuk para pekerja tidak begitu banyak terlihat, karena memang sudah siap semuanya ya. Tinggal lanjutan untuk pemolesan supaya sirkuit ini terlihat rapi nantinya. Yaitu saat ini difokuskan di bagian pengerjaan curb maupun di bagian perapian-perapian sedikit di sebelah pelebaran outer surface road maupun inner surface road. Nah, ini di depan ini di tikungan ketiga menuju keempat. Untuk di bagian inner juga mulai dilakukan untuk pelebaran nantinya. Pengecoran sudah siap, ini akan dilanjutkan di area curb yang berada di sebelah kiri long line penalty maupun di sebelah kanan track lane. Nah, ini untuk pelebaran di bagian area inner surface road sudah mulai dikerjakan seperti itu. Begitu juga di depan ini sudah mulai dipasang untuk kerangka-kerangka nanti akan dibuat di bagian curb yang ada di sini menuju tikungan kelima yang ada di depan itu. Ya, jadi untuk pengerjaan lintasan sirkuit Mandalika terus dilakukan percepatan supaya bisa terselesaikan ya. Begitu juga untuk fasilitas lainnya yang ada masih terus berlangsung untuk pengerjaannya. Dan untuk kelancaran nanti di ajang balapan World Superbike tentunya kita harus benar-benar siap ya. Yaitu dari jalur juga kita harus ketahui bahwa Kementerian Perhubungan mulai merancang skenario rekayasa lalu lintas yang menuju lokasi balapan jelang perhelatan World Superbike nantinya di bulan November tersebut. Pihak ITDC ya dan selaku pengembang pengelola pada Sabtu kemarin telah kedatangan Direktur Jenderal Perhubungan Dirjen Hubdat Kemenhub Budi Setiadi untuk meninjau lapangan KEK Mandalika yang dikelola ITDC. Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation Ari Prasetyo menyampaikan Kemenhub akan membantu ya memfasilitasi kebutuhan sarana pendukung sebagai akses wisatawan menuju sirkuit yang datang dari berbagai arah tentunya. Dirjen Kemenhub bersama ITDC telah mengekspor beberapa potensi dukungan lain ya untuk The Mandalika seperti perbaikan sistem petunjuk jalan ya atau signage seperti itu menuju ke JKK ya, penguatan konektivitas Surabaya dan Bali The Mandalika serta pengaturan zona parkir, kata Ari dalam keterangan tertulis yang diterima di kompas.com Senin kemarin. Skema manajemen rekayasa lalu lintas pada saat USBK berlangsung menurutnya perlu dibuat sebaik mungkin, mengingat tidak kurang dari 50.000 ya pengunjung akan menuju ke KEK Mandalika. Manajemen rekayasa lalu lintas juga diharapkan dapat menopang ya penunjang yang akan menjadi salah satu yang
sangat perlu sekali ya untuk kelancaran dari event yang akan berjalan juga seperti itu. Ya, untuk rekayasa manajemen lalu lintas ini benar-benar harus siap tentunya, mengingat dari pengunjung tidak hanya datang dari Pulau Lombok saja, melainkan dari luar Pulau Lombok yang bisa melewati 5 pintu gerbang, yakni Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Kayangan, dan Bandara Internasional Lombok tentunya. Selain itu disampaikan Ari, Kemenhub siap bekerja sama dengan organisasi angkutan darat Organda ya, sehingga nantinya wisatawan akan mendapatkan subsidi selama event berlangsung. Bapak Dirjen Hubdat Kemenhub juga menyatakan siap mendukung The Mandalika dan hal-hal yang ada pada ranah Kemenhub seperti kerjasama Organda NTB untuk shuttle service dengan subsidi oleh pemerintah, kata Ari. Selain manajemen rekayasa, Kemenhub juga akan menyediakan armada bus Damri sebanyak 46 unit dan pemasangan lampu penerangan jalan umum PJU sepanjang jalan bypass Bel menuju kawasan Mandalika nantinya. Ya, jadi semua itu perlu dipersiapkan ya untuk kelancaran dari event balapan World Superbike. Kalau kita mau mengadakan nantinya tentunya harus segera dini ya untuk mempersiapkan segala sesuatu tersebut. Ya, kita kembali ke trek lintasan. Kita berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Tentunya di sini sudah dilakukan untuk lapisan ketiga kemarin di sebelah kanan, dan di sisi kiri akan dilanjutkan untuk lapisan tersebut. Seperti yang kita perhatikan di sebelah kanan ini untuk pelebaran di jalur inner service road seperti yang kita perhatikan. Nah, ini sudah dilakukan lapisan prime coat. Ini artinya akan dilanjutkan untuk pengaspalan ya nantinya. Kita masih menunggu ini. Sudah siap untuk lapisan prime coat ini. Artinya untuk pengaspalan juga akan dilanjutkan. Insya Allah mungkin sore nanti akan berlangsung untuk pengaspalan di sini juga. Kita akan lihat nanti di depan untuk pengaspalan masih terus berlangsung. Yang kita lihat tadi ya di bagian sebelah kiri. Dan akan dilanjutkan di bagian sebelah kanan yang ada di bagian tikungan ke-17 tersebut. Oke, kita lanjut kembali untuk menelusuri dari progres pengerjaan yang masih terus berlangsung di depan itu untuk pengaspalan maupun perapian di bagian area verge, dan pengerjaan lanjutan di area curb masih terus berlangsung di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, seperti yang kita perhatikan di depan ini, ya benar sekali untuk pengaspalan di sisi kiri yang ada di sana ya sudah mulai dilanjutkan ini kayaknya alat finisher dan dump truck yang membawa material aspal sudah bersiap ini untuk menumpahkan material aspal yang dibawa untuk melanjutkan penyambungan dari sisi sebelah kiri yang ada di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus. Di depan sana sudah terselesaikan berarti ya, dan dilanjutkan di sini dan akan dilanjutkan kembali di pelebaran outer surface road yang berada di depan tadi yang kita perhatikan atau di belakang tadi. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita untuk melihat situasi dan kondisi di kesempatan siang hari ini. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon koreksinya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, sampai di saja. Nanti kita akan pantau kembali untuk melihat dari hasil capaian pekerjaan pada sore nanti. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Salam anak Lombok. Selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.